malam Lailatul Aidain, Idul Fitri, Idul Adha, dan yang kelima malam Jumat yang alhamdulillah kita selalu mendapatkannya biidznillah subhanahu wa ta'ala dan tidak dalam keadaan lalai. Masyaallah ahbab rahimakumullah, antum yang punya HP cobalah ya, yang punya mungkin kemampuan kreatif bisa bikin bentuk nasihat yang mungkin sifatnya gak gaul, gak apa-apa ya, cetaklah yang cantik, boleh ada ceramah Ustaz Fulan dipenggal, dipotong, tapi jangan salah potong ya, yang salah potong, yang di situ kita pengen memberikan pencerahan, bukan hujatan, bukan kecaman terhadap orang yang masih nyambut tahun baru nih, tapi pencerahan untuk mereka berpikir, nalar, mizan, yang mana yang baik, yang mana yang buruk, biar mereka tahu. Dan kesempatan ini malam tahun baru dengan malam awal Rajab ini setahun sekali kalau terjadinya. Ya, sekarang dihadapkan antara yang baik dengan yang buruk. Kita nak melok ini lewat, na'udzubillah, melok ngembek tahun awal bulan Rajab, awal bulan Rajab yang berkah itu mbek. Ini kita hadapkan dengan zikir. Nah, belajar sekarang kita belajar makna cara menyampaikan dakwah dengan kemampuan kita. Entah dengan tulisan, entah dengan memenggal ceramah asatis, tapi dengan cantik, dibikin background mungkin dengan suara-suara yang indah. Antum selipkan, disuruh selip istilah tadi kan, masukkan ada gambar-gambar bagaimana bentuk kelompok orang yang sedang maksiat, sedang lalai nyambut tahun baru, dengan kelompok orang yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilham, berikan kita kemampuan untuk berdakwah dengan medsos, dengan apa yang kita bisa lakukan. Ya, termasuk dengan media ini sendiri yang selalu kita lakukan. Jadi kita ada kemampuan dan waktu masih cukup panjang. Ya, ini baru tanggal 20 kalau bulan Masehi. Ya, masih 10 hari lagi kurang lebih. Kalau bulan Hijriah ini tanggal 19 malam, ini malam 19 pun insyaallah tinggal 10 hari lagi juga. Mungkin tanggal 29 terakhir bulan Jumadil Akhir ini. Qadarullah ya, bisa berbarengan seperti itu, dan bulan depan pun banyak berbarengan ya, hatta Ramadan insyaallah tanggal 1 Ramadan sama 1 Maret bareng ya, 1 Ramadan 1 Maret, tapi dak katik cerita urusan bulan masih itu yang berhubungan dengan sesuatu Maret lewat bae kan, cuma ini malam tahun baru. Ingatkan, diajak berpikir, ingat Rasulullah Allah mengatakan bil hikmati wal bayan, diajak berpikir. Dengan hikmah itu diajak berpikir, diajak dia berpikir, diajak dia biar tahu yang mana salah dan mana ini, nanti baru dijelaskan dengan hukum. Diajak pikir mizan, banding ke ada wong, sudah pernah kami sampaikan di beberapa majelis. Pada malam itu nanti, malam Rebo itu ya, ada wong sedang asyik dengan nyambut tahun baru, ada wong sedang asyik berzikir, bermunajat kepada Allah. Kalau dua ikut ini meninggal malam itu, apalah sebutan di luar. Woi, si Jul meninggal lagi nyambut tahun baruan. Meninggal lagi tahun baruan. Si Usman meninggal lagi zikir. Lagi nyambut malam awal sebutannya sudah beda, ikhwan. Ya, yang mana yang akan menjadi kebanggaan untuk anak bini kita kalau kita meninggal misalnya, Pak. Ya, anak kita sampai ke cucu kita bangga, woi masya Allah, yai kamu dulu meninggal lagi malam awal Rajab, lagi munajat, lagi berzikir. Tapi kalau yai kau meninggal lagi tahun lesu, kacing nak dibanggakan. Ya, walaupun tanpa maksiat. Ya, cuma duduk nyantai di rumah, ya, nunggu jam 00 tadi. Ya. Mana Ustaz Suki ini hobi ngomong lolo saya. Ya. Jadi kata kalau lolo maka kalau pakai logika nunggu jam 0 itu apalah faedahnya. Kalau nunggu rahmat Allah, nunggu Lailatul Qadar, nikmat. Ini nunggu jam 00. Subhanallah. Wallah dunia la'ibun walahu. Benar. Sadaqallah. Dak kafir, dak muslim cak itu galau. Begitu datang tik-tik terakhir, tos, begitu nono langsung trompet rami-rami, pecon, bersorak-sorai. Astagfirullah, la haula wala quwwata. Wallahi ngeri kalau dia lagi bergincang-gincang macam itu, meninggal jadi apa? Banyak yang macam itu. Ya, kan baru juga nih banyak di berita kami tengok lagi nonton konser meninggal. Ya, langsung yang disalahkan tempat konsernya. Padahal konser itu di mall, budak itu lagi duduk meninggal. Macam-macam. Ya. Kawan kita masya Allah. Ya, minta maaf dengan angkat nama wong lagi. Besannya Kak Karim kita.
Anaknya Asrul, budak majlis kita, rajin majlis yang lain-lain juga. Cantik abahnya meninggal. Maghrib berjamaah, Isya berjamaah, malam meninggal. Sallu ala Nabi. Sehat. Ya, maghrib berjamaah, Isya berjamaah. Bahkan beliau termasuk pengurus musola. Wong kampung tu tinggal sedikit, sekelilingnya rumah Mbak Uk dari Cina banyak. Alhamdulillah masih ada orang yang galak memakmurkan, termasuk almarhum itu. Maghrib berjamaah, Isya berjamaah, ikhwan. Malam meninggal. Subhanallah. Termasuk Hubabah radhiyallahu anhu, besok yang kita hadiri hallnya hari Ahad nanti. Luar biasa. Sampai asar masih berdakwah. Sampai maghrib masih berzikir. Habis maghrib sampai Isya masih berwirid, masih khotib, masih. Subhanallah. Habis selesai salat Isya, habis salat Ba'diyah, salat witir. Yang macam ini dikenang terus, ikhwan. Meninggal. Tapi kalau yang model macam tadi, na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, ikhwan, walaupun bukan di tempat maksiat, bukan sedang bermaksiat, tapi nyambut tahun baru. Nah, itu judulnya itu, tahun baruan. Meninggal. Kalau si fulan meninggal pas tahun baru di rumah sakit, itu tidak ada sesuatu yang kita banggakan. Meninggal di rumah sakit, alhamdulillah, cuma tidak buruk pas tahun baru. Tapi ini tahun baruan, kan beda. Sedang tahun baruan. Meninggal, anginan, segala macam lah. Nasallallahu alaihi sedikit ya, dengan hitungan logika pendek kita baik. Nah, bil hikmah aja omong kata. Wal bayan jelas ke mak mano hukumnya tasyabuh dengan orang kafir, menghidupkan syiar orang kafir. Itu kan syiar orang kafir kalau. Ya, kita nambah jumlah wong yang lalai pada malam hari itu, padahal saat ini ikhwan rahimakumullah ya sangat menyedihkan. Tiap hari musibah ini nambah terus, tidak berkurang. Kita ni alhamdulillah fadlullah berkat mereka para aulia Allah. Palembang ni terjaga, aman. Ya, tapi keluar dikit dari Palembang banjir ada. Apalagi kalau kita nyebrang ke Jawa, ke Sumatera Utara, ke Padang sana. Jawa Barat itu hampir seluruhnya. Garut dengan gempanya, Sukabumi dengan segala macam ada galau Sukabumi. Longsor ada, banjir ada. Ya, bumi bergerak ada, subhanallah. Jakarta dengan banjir kebakaran tak berhenti, tiap hari Jakarta kebakaran. Nasallahu afiyah. Apa pantas ikhwan di malam itu saat ini umat Islam ribuan loh yang kehilangan rumah itu ribuan, bukan 10, bukan 20. Ribuan penduduk, kalau kakaknya mungkin ratusan kakak, rumah hilang tak kacik lagi. Yang rumah model tanah bergerak itu tak pacak tunggu lagi rumah mereka. Bahkan dilarang untuk mereka masuk rumah mereka. Mengkhawatirkan sudah. Yang tak longsor kemarin itu juga. Yang banjir bandangnya berapa ratus rumah. Nah sekarang kemana kita Allah nikmat ikhwan. Antum balik di sini ku mati hidupnya nyak. Mereka si ditumpang di musola, di sekolahan, sisip di tenda-tenda darurat. Tenda darurat musim hujan ni tak kata nikmat. Minta maaf ikhwan. Antum bayangkan di sini benar kita yang kamar mandi nyaman indah macam ini. Kalau pas ngantri cak mana rasanya? Tenda darurat itu tidak seperti itu. Kamar mandinya pun darurat, WC-nya juga darurat. Apa pantas dalam keadaan sekian ribu umat Islam di negeri kita ini baik saja kita nyebrang ke Timur Tengah sana dalam keadaan merintih, dalam kesusahan, sementara banyak umat Islam yang lain dalam keadaan senang-senang, bahkan apalagi na'udzubillah nak berjoget segala macam tadi. Begadang nunggu jam 00, ya Allah, pakailah logika sehat. Apa yang ditunggu? Ya Allah, ngeri bihan kalau sampai cak tadi si fulan meninggal pas lagi tahun baruan, nasallahu afiyah. Ya, nah ngidupkan malam awal Rajab tadi ya tak harus antum nak sampai subuh tak apa-apa. Sesanggupnya. Ya, dari maghrib sampai Isya, habis Isya kita baca Quran, baca gotib. Baca gotib tu isinya munajat. Kalau khatam ke Quran habisnya berdoa pada khatam Quran itu mustajab. Ditambah malam itu sudah mustajab, tambah lagi pada khatam Quran. Hidupkan salat tasbih, berzikir, munajat. Yang terpenting saat ini kita berdoa untuk umat Rasulullah, di samping untuk diri kita dan keluarga kita. Berdoa ya bagaimana kesusahan mereka, dalam kebingungan mereka, dalam keadaan yang mengerikan. Antum bayangkan ikhwan, kita maaf di kampung ni mungkin ada yang mengalami banjir ketika banjir pasang, ngeroyok kacap di rumah nak masak saru. Padahal banjir itu paling 2 jam surut. Lah ini yang rob sekarang, banjir rob, bisa banjir karena luapan air laut tinggi. Nak tidur tak baca sepinggang banyak.
Nak masak mak mano? Maaf Ikhwan, Anda bukan terlalu jauh berpikir. Nak beol mak mano? WC dah acak berfungsi. Nahan mereka. Nak beli bukan dia dewean tetangga sekampung cak itu kan loh. Sekian RT, sekian RW. Nah, fikir ke Ikhwan. Kita Allah dalam nikmat yang luar biasa. Balik ke rumah, tinggal ke mandi muka kosong, duduk nyungkuk, selesai, sehat, pencet, selesai. Mereka, ya Allah, antum bayangkanlah. Mak mano nak beol ni bayar mak mano. Mandinya. Tak usah kita mikir sekolah budak mana itu sudah terlalu mungkin ya libur, sekarang sudah liburan pula lah kuliah. Ya nak masak, nak apa, nak naruh gas di mana. Ya. Nak naruh mesin cucian piring, nak wah. Ya Allah, irhamna warhamhum tubina wa tubihim. Asallahu ya'amilna wa iyahum bilutfi hujudi wa karamih. Mudah-mudahan Allah berikan kasih sayang rahmah untuk segala musibah yang mereka dapatkan. Nah, jadi kita pikir ikhwan, ajak yuk mari. Ya bukan cuma tugas ustaz, antum semua anak majlis. Usaha coba ajak yang terdekat dari kita, wak bibi kita. Tugas antum, tugas anak cuma nyampaikan dan ingatkan. Perkara nerima tak terima itu bukan urusan kita. Cuma kita dianjurkan biar wong nerima ada usaha lebih dari kita. Di antaranya apa? Keikhlasan. Kemudian bercara tadi, cara bil hikmati wal bayan, dengan cara ya sopan santun kalimat dipakai. Kemudian benar-benar keikhlasan. Kemudian kita pun ditambah samping kita, ini sifat para salaf. Di samping mereka menyampaikan dakwah, mereka sebelum menyampaikan dakwah mereka lah berdoa duluan. Biar wong yang maco tulisan mereka, yang mendengar mereka terbuka hatinya. Setelah dakwah minta berdoa lagi sama Allah. Mudah-mudahan dia sampai ke tadi ikhlas diterima Allah dan nyampe ke hati yang mendengar dan diamalkan. Ambek target ikhwan, bertarget kamu. Bertarget. Bapi kok aku pacak sanggup. Kamu kan punya alumni SMA, alumni kuliah, alumni SMP. Nah, share kan. Siap-siap kalau takoan gino judul gitu. Ada yang ngerot kita dengan kecaman cacian. Jawab dengan senyuman. Jawab dengan senyuman. Ya kita tuh terlalu ringan itu cobaan itu. Kalau sampai dia ngecam kita, ya mencaci kita. Tapi kalau kita sudah bicara dari bil hikmah wal bayan, kita gambar ke mereka, giring mereka tentang musibah yang ada sekarang. Di mana-mana. Belum lagi ya Allah kalau kita nak nyebrang jauh ke Palestina sana. Sekarang Suriah pun, tanah Suriah nak dimbek pula lewong Yahudi kafir gitu, laknatullah alaihim. Ya, nak dimbeknya pula negeri Suriah. Sementara di Palestina sendiri, di Gaza masih terus mereka membunuh puluhan orang setiap hari. Belum di Lebanon. Sekarang Yaman diserangnya hari ini. Terlalu jauh. Apa pantas kita nak senang-senang, nak kasih-kasih. Apalagi sampai bermaksiat. Ya. Ingat ikhwan, antum berusaha, antum berpikir mak manu cara ini. Itu berpikirnya antum sudah pahala, sudah nilai berdakwah di sisi Allah. Mak manu lah triknya biar cantik, biar bagus macam sharing dibaca kita, musyawarah sama kawan. Kalau kawan kita punya, maaf ikhwan, kita jangan pula jadi orang yang salah ya. Ketika antum pengen menciptakan satu konten, satu yang bagus, tahu kawan kita sudah nampil yang bagus, tak usah muat lagi, tak apa-apa. Punya dia itulah saya ke. Oh, tak ada aku dewek nian. Maaf, kita dewek tak punya kemampuan. Kita dewek tak ada kemampuan untuk membuat itu yang cantik. Sementara kawan itu sudah punya cantik, indah. Bismillah, aku melok, ngentol pahalo. Daripada kita muat, belum tentu indah, belum tentu cantik, ya mungkin ya beda juga niat kita. Ya, sudah ada macam itu bikin. Dulu salafun as-salihun di Hadramut, Auliya Salihin Abba Ibuna. Dulu mereka zaman ini, zaman Sayyid Abdurrahman Segaf, di pucuknya lagi. Bahkan mereka pengen mengarang satu kitab yang di dalamnya mendidik ruh jiwa manusia untuk dekat sama Allah, yang di dalamnya menjalankan tentang syariat-syariat Allah. Sedang mereka berpikir seperti itu untuk membuat kitab yang luar biasa, yang hebat untuk seperti itu. Subhanallah, kitab karangan Imam Ghazali Ihya Ulumuddin datang sampai ke Hadramut, sampai ke Tarim. Lalu mereka telaah, mereka baca. Mereka bilang, "No sudah, lado galo di sini," kata mereka. Tak perlu lagi kita nyiptakan kitab baru. Ini sudah cukup, kata mereka. Ini pun bentuk ketawaduan, ikhwan. Ya, bahkan apa yang mereka belum terlintas ada juga di situ. Sekarang sudah, kita tidak usah repot. Alhamdulillah, Allah sudah takdirkan ada seorang yang namanya Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali yang mengarang kitab. Langsung mereka kumpulkan katib, orang-orang yang pintar nulis dengan hot cantik, langsung dicetak. Zaman itu belum ada percetakan.
Dalam satu malam itu diciptakan sampai 40 nuskhah dari kitab Ihya Ulumuddin. Saking mereka melihat begitu hebat dan berkahnya kitab Ihya Ulumuddin tadi. Bukan Habaib yang bikinnya, bukan keturunan Rasulullah, tapi mereka lihat ini luar biasa. Mereka pakai, mereka simpan apa yang niat mereka tadi karena sudah diwujudkan Allah tanpa harus susah payah. Macam tadi juga. Ya, kita tadi sudah pengen bikin, tentu sudah ada yang ngawan kita, sudah nulis muat konten yang bagus, klip yang bagus, cantik bagus. Bismillah, izin tak apa-apa, saya share karena izin lebih bagus. Tapi niat orang kalau memang niat Allah Ta'ala tak perlu pakai izin, bahkan dia berterima kasih. Ya, kita punya klip, kita punya rekaman video atau apalah yang kita buat sudah cantik, tahu-tahu ada yang nyebarnya, mau kasih kita. Tak perlu nak pakai izin. Macam kita siaran kita ni, ada yang ngekat, ada yang netak, ada yang motong. PSM-nya dihapusnya, ya, dilakbannya untuk merek dia. Tak protes kami, tidak protes, semua kasih. Melok nyebarkan ceramah Ustaz Suki, melok menyebarkan acara haul Habib Fulan Kiai Fulan, senang hati kita. Ini termasuk tahun oleh beriwat takwa. Kalau ujungnya dari awal sudah UUD ya pasti protes. Tahu UUD ya, ujung-ujungnya tuh protes. Oh ini bakal kita tidak dapat flower, tidak dapat. Oh, kita tidak nyari flower. Ya. Belajar ikhlas. Kesempatan waktu masih cukup ikhwan untuk mengingat umat Rasulullah. Antum ngajak wong 50, yang melok cuma sikok wallah fuzta. Enti beruntung. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu waktu perang Khaybar. Di dalam benteng Khaybar itu telah dikepung. Mereka terkepung dalam bentengnya. Dikepung oleh umat Islam, tapi umat Islam tidak bisa masuk. Itu dalamnya Yahudi, model yang ada sekarang lah. Yahudi yang bahkan pernah mencoba membunuh Rasulullah, yang sudah pernah menyakiti umat Islam luar biasa, mempermalukan perempuan muslimah. Sudah dikepung, nak dibunuh mereka ini. Begitu bendera perang diberikan Rasul kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu an, tinggal ngedobrak benteng, masuk dan pasti insyaAllah akan bisa menang. Rasulullah tak pesan sama dia, ya Ali, bunuhlah sebanyak-banyak uang, dengan itu kau beruntung. Tidak. Rasulullah masih mengatakan, ya Ali, wahai Ali, kata Rasulullah SAW, seandainya engkau mampu memberikan hidayah satu dari antara mereka, kalau kau mampu memberikan hidayah satu dari mereka, maka engkau beruntung, kata Rasulullah SAW. Nabi tak nyuruh bunuh, tapi beri hidayah. Artinya kalau pacak tanpa dibunuh orang itu bisa masuk Islam. Itu lebih diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, antum coba bismillah. Ya kita kan punya grup. Ya, macam kita kadang-kadang grup sampai banyak ini. Grup Munawwar, grup Bahsin, grup Dohong Jaya, grup Majlis Umma Maklim nang. Iyalah begitulah. Banyak nih grup. Ya, beda dikit be anggotanya. Saya ke ikhwan, bismillah, tawakal Allah. Memang gantung kadang-kadang tak pede nak ngirim ke grup alumni SMA, alumni kuliah. Bismillah, tawakal tu Allah. Belajar aku nak jadi ustaz, ya, walaupun cuma boleh lewat macam ini baik, menyampaikan balik ini walau ayat tak sampai ke respon. Oh, ada yang unjuk jempol, ya, ada yang unjuk macam-macam, ada yang amin, ada yang masya Allah, ada juga yang cak takoan. Nah, ada kaget, ya. Tidak semua orang itu senang dengan kebaikan. Sabar kita. Tak usah direspon, tak usah nanti balas lagi. Allah, aku sudah nyampe ke. Ya Rabb, ada. Ternyata dari 100 uang itu tak ada sikap pun yang menerima nasihat kita. Tidak rugi Allah. Antum sudah dipuji Allah. Antum sudah membanggakan hati Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Boleh jadi dia tidak nerima, tapi subhanallah dia iseng nge-share ke kawan yang lain. Kawannya yang malah nerima. Ya. Boleh jadi. Nah, ikhtiar. Al-harakah barakah. Mumpung waktu masih panjang, kami gaungkan alhamdulillah fadlillah bifadlillah dari 2 minggu sebelum datang tahun baru ini kami sudah gaungkan, dan kami ingatkan biidznillah ini semua minallah tentang malam tahun awal bulan Rajab. Tinggal antum ikutlah menyebarkan dengan semampu antum dengan secara yang secantik-cantiknya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan sedikit bacaan kitab, masih pembahasan tentang qada dan qadarnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في الله بن علي بن محمد الحداد. وأما ذكر القضاء والقدر والتذكير به عند الشدائد والبلايا فالمصائب فلا بأس به، وهو احتجاج على النفس وليس احتجاجا لها، لأن العبد المبتلى والمصاب إذا علم أن المبتلي له هو ربه الرحيم وأنه بذلك البلاء سبق عليه الكتاب من الله تحقق وأيقن أن في ضمن ذلك له صلاحا وخيرا كثيرا، فيحمله العلم بذلك على الرضا والتسليم لله الحكيم العليم. وقد وضح والتبيين لك أن الاحتجاج بالقدر عند الأمر والنهي محظور والمذموم، فاحذروه وعند البلاء والمصاب نافع، ولكن لمن يعقل عن الله تعالى. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تيأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Sadaqallahul azim. Ikhwan rahimakumullah, kemarin sudah panjang lebar Imam Al-Ghazali kita tidak boleh haram hukumnya. Ketika seorang dalam keadaan dia bermaksiat melakukan suatu pelanggaran syariat Allah atau tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan atau menerobos apa yang Allah larang, lalu dia mengatakan nak cak mana lagi, sudah ketentuan Allah kami macam ini. Kalau Allah tak ngendai kami maksiat, tak ada maksiat kami ni, memang sudah kehendak Allah, itu haram hukumnya. Bahkan ucapan dia, perbuatan yang seperti ini lebih dahsyat dosanya daripada perbuatan dosa itu sendiri. Lebih besar daripada perbuatan dosa itu sendiri. Anak kita lalaikan, tidak kita jaga, tidak kita didik benar-benar, kita bebaskan dia bergaul dengan cara yang bebas sampailah kebablasan. Pas sudah kebablasan, itulah kamu tu anak betina tu jaga benar, nak cak mana lagi, sudah zamannya ni. Kalau sudah ketentuan Allah, nak cak mana kita? Kalau sudah ketentuan Allah, pacak dia ngomong ke ketentuan Allah, kata, sudah qadar Allah, nak cak mana lagi? Sudah qadar Allah, yang anaknya na'udzubillah melakukan perbuatan zina. Sudah qadar Allah, sudah ketentuan Allah. Haram hukumnya, haram hukumnya. Tak boleh. Begitupun kita ketika menghadapi hal-hal yang sifatnya musibah. Tapi ketika musibah ini boleh kita mengucapkan hal yang seperti tadi, bukan untuk ihtijat menentang atau menyalahkan Allah, tapi untuk menjadikan justru kita ridha dengan ketentuan Allah. Macam ada orang dapat musibah, macam musibah apalah, kecelakaan atau kehilangan sesuatu, apalah nama musibah tersebut. Lalu untuk menghibur dia, sudah ikhlaskan, sudah qadar Allah, sudah ketentuan Allah, insya-Allah ada hikmahnya. Mungkin Allah nak angkat derajat kamu, Allah nak muliakan kamu. Nah, itu boleh kita pakai sudah qadar Allah, sudah ketentuan Allah. Nah, tapi nak hati-hati juga ngomong macam ini, jangan ngomong lagi panas, lagi paning tinggi. Takut kakek terucap kalimat salah. Ketika misalnya baik, ini kejadian seorang anak meninggal di rumah sakit. Dan dia tahunya ini karena kelalaian dokter. Ini karena kelalaian dokter misalnya baik. Lalu kita ngomong, sudahlah, ikhlaskanlah, anak kamu tu masih kecil, tidak berdosa, bakal nolong kamu di akhirat. Ini sudah qadar Allah, sudah ketentuan Allah. Tak kata-kata. Tak baca ketentuan Allah. Ini dokternya memang salah ni, tak kata ketentuan Allah ini. Nah, bisa kufur ini orang. Bisa kufur. Nah, dia melakukan itu tanpa sadar, karena emosi. Kalau emosi itu biasanya akalnya tak berfungsi, ikhwan. Kadang keluar kalimat kotor. Macam kami pernah gambar sama antum sampai orang ngomong, aku berani mijak Quran. Ketika dia emosi. Sudah kau tu ini sudah mayar. Masalah bayar duit utang. Aku sudah mayar. Belum kata, sudah aku ni, sumpah aku ni sudah. Aku berani mijak Quran. Oh. Belum mijak lah haram hukumnya, keluar dari Islam dia. Belum mijak. Nah, macam tadi orang lagi emosi, lagi spanning tinggi, jangan kita langsung masuk, sudah ikhlaskanlah, sudah qadar Allah, lah ketentuan Allah. Na'udzubillah, kadang-kadang mereka apalagi yang model perempuan terpukul dengan kehilangan anak yang sangat disayanginya. Kalau macam itu Allah dah adil. Jadi Allah dah adil. Apa ngambil anak kami? Ini mungkin apa banyak nonton sinetron, tak paham.
Kadang-kadang ucapannya seperti itu. Nyatakan Allah dah adil. Budak kata salah. Kadang-kadang ini termasuk ucapan yang tak boleh, kawan. Salah apa kami ni? Dosa apa kami ni? Sampai anak kami masih kecil lagi meninggal. Oh. Kita ngomong nah, macam nak hati-hati. Kalau kita ngomong bukan jadi baik, bukan dia jadi mau, bahkan keluar kalimat seperti tadi, talak ke dulu, dingin ke dulu. Sudah dingin, kalau memang masih butuh kita tunjuk ucapan seperti itu, sudah ini qadar Allah. Sudah ketentuan Allah, tak pacak kita hindari lagi. Sampai ke kalau tidak manfaat ucapan itu, sudah biarlah baik. Dia sudah dingin sudah. Ini kadang-kadang orang awam ya tak tahu dengan emosinya. Nyalakan wong, nyalakan sampai ketika sudah ini sudah qadar Allah, ketentuan Allah. Siapa pun tak pacak nolaknya ini. Oh, tidak katik-katik. Nah, sampai dia akhirnya menentang Allah. Bukan qadar Allah ini. Memang salah dia ni. Dia tu sengaja ni. Iya, tapi sudah ketentuan. Tidak katik-katik. Nah, bahaya ya kawan. Bahaya. La ilaha illallah. Sama seperti orang yang na'udzubillah karena kebodohan. Kadang-kadang orangnya pintar, bertitar. Ketika kita menyampaikan tentang syariat Allah yang sudah ketentuan tapi menurut dia tidak adil. Masalah pembagian waris misal. Budak ni 3 beradik. Tina sikok lanang 2. Begitu baknya meninggal, maknya meninggal, bagilah tinggal 3 beradik ni lah kan ahli waris tadi tu. Datang ke kiai, uji kiai kalau macam ni tetap 5. Noh ngapa tetap 5 kiai? Kami 3. Iyo, kalau syariat ngatakan sebagaimana firman Allah dan Nabi Muhammad jelaskan dalam syariat, kalau kamu macam ini tetap 5. Ngapa tetap 5 kiai? Lidzakaril mithal hadzal unsayain. Wong lanang dapat 2 bagian, betina dapat sikok. Jadi mak mana itu kiai? Jadi 5 tadi, 2 untuk si lanang ini, untuk lanang ini, nah betina sikok. Wong ngapa macam itu? Dah adil itu. Ini sudah syariat. Inilah sudah ketentuan dari Allah. Oh, kalau macam itu dah adil Islam. Tak benar syariat ni. Oh, itu keluar dari Islam ya kan. Sampai ngomong tak benar syariat ini. Tak adil, pun tak boleh. Apalagi tak benar. Keluar dari Islam. Kalau macam itu stop. Bukan istighfar, syahadat ulangi suruh. Suruh syahadat lalu istighfar, bukan cuma istighfar. Nah, kadang orang awam yang tak faham, tak duduk di majlis, tak dekat sama ustazah, tak dekat dengan ustaz, tak ngerti yang macam ini. Bawaan emosi baik. Bawaan emosi. Nah, Imam Haddad mengatakan, kata beliau, wa amma dzikrul qada wal qadar wat tadhkir bihi inda syada'id wal balaya wan masaib fala ba'sa bih. Kalau kita nyebutkan, mengingatkan wong ketika dapat musibah, dapat bala, sudahlah ikhlaskan, sudah ketentuan Allah. Nak cak mana lagi qadar Allah. Kalau ada ngendak tidak terjadi ini. Nah, tapi ingat ya, jengok si konwongnya yang nanti sampaikan ni. Itu boleh. Kita malikkan ini sudah qadar Allah, sudah ketentuan Allah. Ini sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Sudah Allah ngatur kalau. Nah, itu boleh kita sampaikan. Kalau untuk musibah, bala, dan kita tambahi mudah-mudahan insyaallah ada hikmahnya. Mudah-mudahan yang hilang diganti Allah, yang lepas dibalikkan Allah. Tunjuklah kalimat-kalimat yang membuat dia terhibur. Bahwa ihtijaj ala nafsi wa laysa ihtijajan laha. Itu sebenarnya untuk memberikan untuk diri kita sendiri, bukan itu kembali kepada qada tersebut yang kita tolak, tidak, tapi kita ridha dengan apa yang Allah berikan. Li'anna al-'abda al-mubtala wal musab idza 'alima anna al-mubtali lahu huwa rabbuhu ar-rahim. Karena kalau kita tahu ketika seorang dapat musibah, inilah orang mukmin muslim, benar-benar kita mendapatkan hal yang seperti ini. Ketika kita dapat musibah, dapat apa, kegagalan apalah, gagal masuk begawi, gagal jadi tentara, gagal kawin, gagal pergi haji, banyak orang stres sampai. Gagal kawin stres, gagal pergi umrah, jangan pergi haji. Stres sampai masya-Allah bertuntut segala macam. Gagal begawi, gagal apalah yang sebenarnya sudah direncanakan, sudah matang, sudah tinggal ngembeknya baik. Tato lepas. Saat itu banyak manusia tidak bisa menerima ketentuan Allah. Tak bisa menerima ketentuan Allah. Padahal kullu ma yusibani illa ma kataballahu wa maulah. Apa yang menimpa kita sudah ketentuan Allah kalau itu. Cuma tidak semua orang. Kadang orang baca cuma ngomong, tapi ketika menghadapinya dia tak baca. Tapi insya-Allah berkat kita sering duduk di majlis taklim, antum sering berzikir, sering salawat, itu akan muncul di hati kita. Anda dapatkan beberapa ikhwan kita alhamdulillah yang dulunya panas baran. Kalau ada masalah diajaknya bergocor tu lah. Kalau ada sifatnya dia ditipu, diperkarakannya.
Tapi berkat dia duduk sering di majlis, dekat sama asatidz. Ketika dapat musibah seperti itu dia ditipu wong, dikiyuk ke wong, dibudi ke wong, wong ingkar janji. Dia baca sabda dobe. Tidak dituntutnya, tidak dipekalkan, tidak diributkannya. Sudahlah, kalau memang bagian anda tidak kemana jadi. Bekat duduk di majlis, bekat dapat bimbingan ustaz, ulama, kiai, bekat dia sering baca zikir, sholawat dan seterusnya. Akhirnya dia berubah, itulah hasil dari majlis. Hasil dari majlis itu ya, dari segi ilmu kita dapat, syariat kita paham dan juga ada perubahan pada jiwa kita. Makanya kita minta dalam berdoa dalam menuntut ilmu itu Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm. Hilm itu sifat sabar, sifat sopan, sifat santun, lemah lembut, tidak temperamen, tidak emosional, tidak selalu kegap-gapan, bisa ngadepi dengan tenang. Ada masalah apa tenang. Nah, balik masalah itu tadi. Ya, ketika kita dapat musibah, kita tahu, kita sadar ini sudah ketentuan Allah. Kalau Allah tidak ngendai, tidak terjadi. Macam sering kami sampaikan kepada ikhwan, zikir yang sering kita baca, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana' wala radda lima qadaita wa la yanfa'ul jad minka. Pahami maknanya, sudah paham, tahu artinya, pahami maknanya, mudah-mudahan tertanam di hati kita. La mani'a lima a'taita, tidak bakal terjadi, tidak bakal ada yang mampu, tidak ada akan yang mampu untuk mencegah apa yang Allah nak tunjuk sama kita, baik itu kebaikan atau keburukan. Wala mu'tiya lima na'ta wala mu'tiya lima, tidak akan bisa mendatangkan sesuatu yang Allah tidak akan memberikan pada kita, baik kebaikan atau keburukan. Ketika seorang hamba tahu huwal ahlil mana' wal ata', Allah yang memberi dan yang mencegah, maka dia ridha, dia taslim, nerima dengan ketentuan Allah. Gitu, kadang-kadang dipanasi orang, tidak pacak, kita ini sudah sesuai dengan prosedur, kamu pacak tidak dapat, ini pasti ini, mulai. Kalau orang yang lillahi ta'ala sudah. Kadang-kadang kita bingung sian, macam kita tidak membicarakan orang, macam kejadian yang sekarang terjadi, ya, bayi yang meninggal, katanya bayi tertukar itu, kan bayi ini sudah meninggal, masuk dalam kubur. Karena tuntutan orang tuanya pengen nuntut keadilan, pengen dapat anak, jadi tadi kan yang anak yang tertukar tadi, ya bayi ini dipaksa diangkat, dibongkar kuburannya, ya Allah. Ya, kalau ya ini memang kasusnya beda ya, karena kasus dia ngerasa anak dia bukan yang meninggal ini, yang hidup. Nah macam kadang-kadang yang sudah meninggal memang anaknya dewek, cuma ada yang indikasinya ada ini mati dibunuh, diracuni, ini mati apa, akhirnya tahan dibokal, diembek darahnya, diembek simpel dagingnya untuk memastikan apa benar mati diracuni atau tidak. Ya kalau orang tuanya sudah lillahi ta'ala ridha, sudahlah kami ikhlaskan. Ya kalau memang ini perbuatan jahat manusia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa dia, misalnya pacak lapang dong, selesai, tidak panjang cerita, tidak perlu dikuburan dibongkar. Ya, tapi kadang-kadang ya manusia kuburan sampai 3-4 kali kan, diatopsi, dibongkar lagi, diembek lagi, dibongkar lagi, diembek lagi, simpel untuk menentukan benar tidak dini ada keracunan, benar tidak dini apa. Mencari dengan judulnya mencari keadilan. Memang dalam syariat boleh seperti itu tuh. Cuma kan kalau mereka sudah lillahi ta'ala melepaskan ya mungkin beda kasus, beda keadaan. Selesai sudah. Ya, kami ikhlaskan. Ini ada kawan kita, ada kawan kita yang macam itu. Mengalami yang seperti itu. Sempat pasangannya tadi, jadi maaf ya, nak buka cerita dikit. Jadi dia ini bercerai sama bininya. Nah, bininya tadi dikawin lagi. Nah, anak dia yang masih kecil melak bininya tadi. Nah, kawin lagi melak bininya, walhasil singkat cerita buat ini sampailah sakit, sampailah meninggal. Jika tetangga mana yang ngompori, nyampe ke sama dia, anak kata bukan meninggal, tak wajar. Meninggalnya tak wajar. Sudah dikubur, sampai ada yang ngomong, coba kau, ya itu tadi, kau tuntut, kau minta, kau datang lapor ke polisi, minta diotopsi, minta dijenguk, siapa tuh? Dia, alhamdulillah dia sharing sama ustaz, sama asatidz. Sudahlah kita. Budaklah meninggal, dia pun acak lagi juga. Kau pikiran tenang, anak kau sudah tenang di kuburan. Jauh kata faedah juga. Cuma menghidupkan pemusuhan baik. Dan itu pun baru prediksi. Pecahnya mati tak wajar. Ya, lain kalau nyingoknya dicekok, racun atau lain. Alhamdulillah hanya kawan kita tadi ikhlas dia sudah. Tak ada biarkanlah anak kalau meninggal sudah, tak acak dihidupkan lagi. Tenang dia. Nerima ini sudah ketentuan Allah, ini sudah qadar Allah. Nah, di situ dia tahu tentang Allah Tuhan pemilik dirinya, pemilik alam semesta yang telah menentukan musibah dan bala tersebut. Dan Allah telah memberikan jaminan atas semua orang yang ridha dengan ketentuan Allah.
Dalam ayat kan Allah mengatakan ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha. Sesungguhnya apapun yang terjadi dari musibah pada diri kita, pada alam semesta ini, semua itu sudah ditentukan Allah dari sebelum terjadinya kejadian tersebut. Allah sudah takdirkan, Allah sudah tetapkan. Kalau sudah yang akan terjadi pasti terjadi. Inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Di sini nasihat Allah untuk kita ni ya, agar kita tidak ngerasa sedih dan kecewa atas apa yang lepas dari kita. Ya, dan tidak juga gembira sampai lupa diri ngerasa ini hasil usaha kita. Hakikatnya Allah yang menentukan, anta wal khalaiq kulluhum abid wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Bukan karena usaha kita, bukan karena jerih payah kita mendapatkan sesuatu, tapi itu adalah pemberian Allah. Bukan kalau karena kesalahan hilangnya sesuatu, tapi itu sudah ketentuan Allah. Mungkin hadis yang pernah kami sampaikan beberapa kali sama ikhwan, Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis itu, tidaklah suatu kesalahan akan menimbulkan suatu musibah, dan tidak suatu musibah harus diawali oleh suatu kesalahan. Artinya sudah qadar Allah, sudah ketentuan Allah. Boleh jadi terjadi suatu kesalahan tapi tidak terjadi suatu musibah. Boleh jadi tanpa ada kesalahan musibah itu akan terjadi. Qaddarallah ma syafa'al. Wallahu a'lam bissawab. Tuhan rahimakumullah, mungkin untuk malam hari ini kita sampai di sini. Pak, insyaallah kita ketemu lagi tahun depan. Ketemu lagi tahun depan. Insyaallah taala keadaan yang lebih baik, lebih indah, lebih berkah. Ingat yang kami sampaikan panjang lebar di awal tadi, ikhwan, mudah-mudahan bisa didengar, bisa diapresiasikan dalam usaha-usaha antum untuk mengajak orang dalam kebaikan. Tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr, ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Wallahu a'lam. Fadhal adzan. Yang nak berwudu silakan. Fadhal. Jazakumullah khair. Siap. Jazakumullah khair. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.